ngapain ngajak gue ke penginapan kecil kayak gini, Nat? Udah, bukan kayak gitu Ren. Pokoknya sekarang lo mandi deh yang wangi, terus siap-siap lihat terjun sama gue. Udah ikutin aja deh, percaya sama gue. Akhirnya saat longsor itu atau reruntuhan longsor itu jatuh beneran nimpa ke si Nadia, si Renata sontak langsung teriak gitu kan, Nadia. Gak lama dari itu balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Arnan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton atau klik video ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan gunakan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini gua seperti biasa gua cerita sendiri dan gua akan menceritakan cerita pesugihan di Gunung Kemukus yang dimana salah satu pelaku pesugihan ini berakhir tragis di tempat ritual Gunung Kemukus tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Nggak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Kita sebut saja dua orang wanita ini dengan nama samaran yaitu Rena dan Nadia. Mereka ini bersahabat nih dari semasa masih kuliah. Selesai kuliah, mereka berdua memutuskan untuk buka usaha. Kayak usaha jual beli sepatu lokal gitu. Pada saat itu pandemi. Nah, akhirnya usaha penjualan sepatu lokal mereka tuh kayak bangkrut lah. Ya bertahun-tahun kayak nggak ada untungnya, yang ada malah rugi lah karena harus nutupin gaji karyawan. Ya mau nggak mau Nadia sama Renata ini nutup usaha penjualan sepatu lokalnya itu karena ya dia udah nggak sanggup lagi untuk bayar karyawan-karyawannya karena kan emang udah gak dapet untung lah, rugi terus mereka ini. Si Nadia sama Renata tuh kayak merenung gitu kan, bingung kok usaha yang mereka rintis selama ini akhirnya berakhir sampai bangkrut, tutup lah. Akhirnya si Nadia coba menghibur si Renata nih, udahlah Ren, nanti kita bisa buka usaha lagi kok, gak apa-apa, ini buat pelajaran aja, kita tetap harus semangat. Sambil ngelus-ngelus pundaknya si Renata, si Nadia ngomong kayak gitu. Akhirnya si Renata cuman menghela napas aja kayak masih belum percaya gitu kalau usaha mereka yang selama ini mereka rintis itu berakhir bangkrut. Dan akhirnya tiba-tiba si Nadia tuh kayak punya ide nih si Renata. Ren, terserah aja nih kita naik gunung. Buat apaan naik gunung, Nat? Biar lo gak sedih lagi, refreshing lah. Tapi kenapa harus naik gunung deh? Gue pernah dengar kalau naik gunung yang satu ini bisa bikin usaha lancar atau bisa mengabulkan keinginan yang kita mau, Ren. Wah, kayak pesugihan dong, Nat, kalau gitu namanya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Lagian kita mau bayar utang-utang kita pakai duit apa, Ren? Kita udah beneran bangkrut loh, nggak ada tabungan sama sekali. Si Nadia ada benernya juga tuh. Terus Renata terlalu terlarut lah dengan kesedihannya sehingga lupa kalau ada utang yang harus dibayar sama mereka dari pendanaan perusahaan. Akhirnya ya si Renata gak punya pilihan lain nih selain mengiyakan ajakan tersebut.
Akhirnya pada suatu hari, tepatnya pada malam 1 Suro, Nadia sama Renata jalan lah tuh dari Jakarta ke Sragen. Dia mau naik salah satu gunung di sana. Dalam perjalanan, si Nadia coba nanya terus nih sama si Renata, di gunung itu ngapain sih, mau ngapain? Ya, kayak mau ziarah atau apalah gitu. Terus ditanya tuh sama si Renata, tapi si Nadia nggak mau jawab tuh, cuman udah lu ikut aja lah, aman kok, tenang aja, kayak gitu terus. Akhirnya si Renata ya cuma bisa ngangguk, udahlah, dia percaya sama si Nadia ini, karena kan memang udah sahabatan mereka ini dari zaman kuliah. Ya setelah perjalanan si Renata tidur nih, karena kan ya dia jauh juga, gabut juga lah, malah udah lagi sedih kepikiran bayar utang buat gaji karyawan. Akhirnya mutusin buat tidur. Si Nadia bawa mobil tuh. Gak lama, udah selang beberapa jam, akhirnya sampai juga lah mereka di tempat yang dituju. Sampai di tempat, si Renata sedikit agak bingung gitu. Kayak, kok ini kayak bukan gunung, kelihatannya kayak ya cuman kayak ada tempat makam keramat terus kayak bukit-bukit gitu. Jadi kayak bukan gunung. Tanyalah sama si Renata ke Nadia. Nat, mana gunungnya? Apa lo kita mau ke gunung? Iya, ini gunungnya, Ren. Gunung Kemukus namanya. Dia emang bukan gunung sih, kayak bukit gitu. Terus kita mau ngapain di sini? Udah, lo ikut gua aja. Jangan terlalu banyak nanya. Aman kok udah. Lo ngikutin apa kata gua aja ya. Si Nadia langsung nyeret tangannya si Renata nih. Alih-alih dia ngajak ke makam keramat itu, tapi si Nadia malah belokin si Renata ke salah satu pohon besar. Dan di sana terdapat seseorang kayak laki-laki gitulah di bawah pohon besar itu. Si Renata sempat agak takut tuh. Kok sampai ke tempat kayak gitu dan ada laki-laki di sana. Tapi dia masih percaya lah sama si Nadia ini. Terus nggak lama, sesampainya atau di bawah pohon besar itu, si laki-laki yang berdiri nungguin si Renata sama Nadia itu langsung nyapa si Nadia nih. Piambak, Mbak. Terus si Renata cuman diem aja karena kan nggak ngerti bahasa mereka. Si Nadia langsung bales nih, bilang piambak Mas. Setelah mereka saling menyapa, si laki-laki itu ngajak atau nuntun si Nadia sama Renata ini nih ke salah satu kayak rumah gitulah di dekat hutan-hutan, dalam hutan-hutan gitu, ngelewatin pohon besar terus hutan-hutan. Nah di dalam rumah itu kayak terdapat banyak kamar nih. Jadi kayak kamar-kamar kecil, kayak penginapan kecil gitulah. Sampai sana si Renata bingung dong, lah kok si Nadia malah ngajak nginep ke tempat penginapan kecil ini, mau ngapain nih? Agak makin bingung tuh si Renata, tapi udahlah dia nggak mau banyak nanya lagi lah, biar si Nadia nanti yang jelasin langsung kali. Pikir si Renata kayak gitu. Sampainya di sana, di dalam kayak penginapan kecil itu, si laki-laki itu bilang sama si Nadia nih dan si Renata, "Niki kamare, Mbak. Nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun lewat jalan belakang." Lo ngapain ngajak gue ke penginapan kecil kayak gini, Nat? Udah, bukan kayak gitu, Ren. Pokoknya sekarang lo mandi deh yang wangi. Terus siap-siap air terjun sama gue. Udah ikutin aja deh, percaya sama gue. Akhirnya si Renata juga ya udahlah, nggak mau pikir panjang, nggak mau ribet lah karena udah sampai situ juga, udah telanjur gitu ya. Udah dia ngikutin aja lah tuh apa kata si Nadia. Akhirnya si Renata pergilah tuh ke arah kamar mandi. Nah sebelum arah pergi ke kamar mandi itu, si Renata tuh sempat ngeliat nih ada laki-laki lain di situ yang mungkin lagi nginep juga di situ. Tapi dia tuh ngeliat atau ngelirik ke si Renata tuh kayak genit gitu, kayak dia mau ngerayu si Renata terus mau ngajakin ya hal-hal aneh lah. Ya si Renata udah risih aja tuh, tapi udah diraukan aja lah tuh laki-laki itu. Renata mandi lah tuh. Selesai si Renata mandi, dia langsung balik lagi tuh ke kamar. Sampai di kamar, si gantian lah tuh si Nadia yang mandi. Nah si Renata nungguin di kamar. Pas lagi nungguin si Nadia tuh mandi, si Renata di kamar itu kayak si Renata tuh kayak ngerasa capek banget, mungkin masih capek lah di perjalanan jauh kan dari Jakarta ke Sragen.
Akhirnya dia rebahan, dia malah tiduran tuh di kamar itu. Tiba-tiba si Renata tuh kayak berada di dalam sebuah hutan gitu. Anehnya, hutan itu kayak terlihat terang banget lah, nggak seperti hutan-hutan lainnya yang gelap lah. Terus di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang. Kayak si Renata yang nggak tahu arah mau kemana, segera menuju ke tempat tersebut. Karena kan bingung tuh, dalam hutan itu si Renata nggak tahu mau kemana dan nggak tahu arah nih. Dia ngikutin cahaya biru aja tuh. Sampai tempat si Renata ngikutin arah itu, ternyata di sana tuh pemandangannya tuh ada air terjun, dan dia ngeliat si Nadia lagi pesta seks sama banyak laki-laki lah di dalam air kolam atau di bawah air terjun itu. Si Renata langsung kayak shock gitu ngeliatnya kan, nggak percaya lah, si Nadia kok bisa sampai kayak gitu, pesta seks di bawah air terjun. Langsung nutup mulut aja tuh kan, gigit jari si Renata ini pas ngeliat dari kejauhan. Terus tiba-tiba nggak lama dari itu si Renata tuh ngeliat kayak di area tempat air terjun tersebut kayak bergemuruh, kayak goyang lah tuh, kayak mau terjadi longsor. Akhirnya orang-orang yang lagi pesta seks itu mereka pada berlarian lah keluar dari kolam yang di bawah air terjun itu. Tapi nggak tahu kenapa si Renata ngeliat si Nadia tuh nggak beranjak pergi kayak orang-orang yang lain. Dia kayak tetap dia berenang di situ aja lah, kayak nungguin longsor itu jatuh menimpa si Nadia. Saat longsor itu atau reruntuhan longsor itu jatuh beneran nimpa ke si Nadia, si Renata sontak langsung teriak gitu kan, Nadia. Gak lama dari itu si Renata kebangun nih dalam tidurnya. Ternyata dia masih dalam kamar yang waktu dia nungguin si Nadia mandi itu. Pas dia bangun, si Nadia udah nggak ada tuh di kamarnya. Dia periksalah kamar mandi, dia mikirnya masih kamar mandi kali, kan terakhir dia si Nadia itu mandi. Akhirnya si Renata kamar mandi, dan di kamar mandi itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Dan di penginapan itu juga yang tadinya ada laki-laki dan orang-orang lain yang nginep di situ bener sepi lah. Akhirnya si Renata inget nih sama perkataan yang nganter dia nih, yang di pohon besar itu nganter dia ke penginapan. Dia ngomong kan, setelah mandi jam 12 malam lewat, dia tuh harus ke air terjun lewat pintu belakang. Nah akhirnya si Renata ngikutin lah tuh ke pintu belakang. Sampainya pintu belakang dia buka, ternyata pas dia buka pintu belakang, di sana dia ngeliat hutan yang sama percis kayak di dalam mimpinya si Renata itu. Udahlah, pas dia buka, pas dia inget nih, ini hutan yang sama kayak di dalam mimpinya si Renata, dan dia inget jalur ke arah cahaya biru yang dia dilihat di dalam mimpinya itu. Dia ngikutin lah tuh sesuai instingnya kan, dia ikutin jalur hutan tersebut ya kan, sampainya lah di air terjun. Tembus juga sama lah itu, pokoknya posisinya sama, dia ngeliatin hutan, dia ngikutin arah yang sama kayak dia waktu dalam mimpi yang ada cahaya biru, dia ngikutin itu sama lah. Sampai di sana sama juga, itu ada tersebut, di tempat tersebut ada air terjun sama kolam gitu bawahnya. Pas sampai sana, tapi orang-orang di sana tuh udah banyak, udah rame lah, berkerumun lah. Dan sambil orang-orang itu kayak nutupin hidung mereka dan lagi ngeliatin ke arah air terjun tuh. Si Renata bingung dong, ada apa nih, rame-rame, udah rame banget tuh, tapi nggak ada yang di bawah air terjun. Akhirnya si Renata cuma robos nih, orang-orang itu penasaran mereka ngeliat apa sih. Pas sampai di air terjun itu, tiba-tiba si Renata ngeliat mayat seorang wanita mengambang di tengah kubangan air terjun itu. Mayat itu telanjang bulat tuh, melungkup dan mengeluarkan bau amis lah. Dari kejauhan mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya nih. Si Renata langsung menjerit sejadi-jadinya pas dia ngelihat wajah mayat itu ternyata milik sahabatnya si Renata, yaitu Nadia. Jasadnya si Nadia itu
dibawalah tuh ke Jakarta dan dikuburkanlah di Jakarta. Setelah itu ya nggak tahu gimana tadinya akhirnya si Renata bisa bayar semua utangnya dia lah yang buat nutupin gaji karyawannya. Dan dia juga mau coba lagi buka usaha baru tanpa sahabatnya, Nadia. Itulah cerita pesugihan Gunung Kemukus yang dimana salah satu pelaku pesugihannya meninggal dunia secara tragis lah. Tahu dari info-info di Google lah, katanya Gunung Kemukus itu ritual pesugihannya tuh melakukan hubungan intim atau pesta seks di sana. Dan itu salah satu cerita pesugihan Gunung Kemukus. Sesusah apa kalian, sebutuh apa kalian, dengan kondisi ekonomi kalian, jangan melakukan ritual pesugihan. Karena itu nggak ada apa ya, baiknya lah, nggak ada untungnya lah. Yang pasti untung-untung juga, rugi-rugi juga lah. Entah itu dari pelaku pesugihannya, entah itu korbannya bisa jadi salah satu keluarga kalian atau apalah. Pokoknya jangan deh, jangan dicoba-coba. Yang halal-halal aja, mulai dari nol, rintis dari nol, dari bawah, nikmatin prosesnya, syukuri, hadapi dan jalani. Semuanya ada Tuhan yang Maha Esa lah yang pasti membantu kalian kalau kalian di jalan yang benar. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Cerita Hororku biar gue makin semangat memberikan atau membuat video cerita-cerita horor lainnya. Gue Arun pamit, terima kasih, sampai jumpa di video atau cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.